Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Warahmatullahi Iken, wabarakatuh. Mas Iken, terima kasih host kita yang ganteng. Mas Gamal, Mas ketemu lagi sama Mas Gamal, luar biasa, selalu menginspirasi. Kalau dengar Mas Gamal ini, motivasi kita langsung naik 100% nih. Kalau bisa tembus tuh. Atau pemuda yang sangat menginspirasi. Sahabatnya Putin. Mas Bima, ini Mas Bima videonya belum kelihatan nih. Mas Bima teman diskusi di Indef, kritik-kritiknya sangat tajam sekali. Mas Bima ini membuat pemerintah kadang-kadang agak telinganya agak merah juga kalau statement-statementnya Mas Bima ini. Baik, rekan-rekan semuanya, ini diskusinya sangat menarik ya terkait 75 tahun Indonesia ini sampai mana. Sebenarnya kalau kita berdiskusi terkait topik ini, kita bisa melihatnya dalam dua hal. Pertama adalah kita melihatnya mengkomparasi dengan peer country, dengan negara peer kita. Sehingga kita bisa tahu posisi Indonesia di mana. Terus yang kedua, kita juga bisa tracing ke belakang. Apa yang sudah generasi-generasi sebelum kita lakukan. Itu. Sehingga kita tahu. Sehingga kita ini tidak dalam ruang yang kosong, ya, ruang kosong, tapi kita berjalan sebagai sebuah akumulasi dan kesinambungan. Kira-kira seperti itu. Saya akan memulai dari yang kedua dulu. Melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Kalau saya boleh secara garis besar, saya bagi menjadi 4 fase atau 4 generasi. Generasi yang pertama adalah generasi Soekarno-Hatta. Mereka adalah generasi anak-anak muda yang hidup zamannya berbeda sekali dengan zaman kita saat ini. Kalau dalam konteks global saat itu, mereka menghadapi apa yang disebut dengan Perang Dunia I dan menjelang Perang Dunia Kedua. Dan itu situasinya sangat berbeda sekali. Saat itu terjadi kebangkitan nasionalisme di seluruh dunia itu luar biasa. Mereka dan itu dampak dari Perang Dunia di Eropa itu juga sangat luar biasa. Terus yang kedua, kalau kita melihat elit-elit generasi zaman Soekarno-Hatta ini kalau kita lihat adalah salah satu produk dari politik kebijakan Belanda saat itu, politik balas budi. Mereka adalah orang-orang yang terdidik. Nah, Mas Gamal, Mas Bima, generasi sekarang ini adalah generasi yang terdidik. Dan Soekarno-Hatta saat itu adalah salah satu elit yang, dan tentunya bukan hanya berdua ini saja, tapi dari generasinya yang memikirkan bagaimana bangsa ini adalah elit terdidik yang mendapatkan privilege dalam arti dia mendapatkan pendidikan. Sehingga dia bisa memikirkan tentang bagaimana kemerdekaan. Jadi saat itu generasi Soekarno-Hatta dia berpikirnya adalah tantangannya bagaimana bisa merdeka. Dan bagaimana konsep negara bangsa Indonesia itu seperti apa. Jadi itu tantangan generasi Soekarno-Hatta saat itu. Kemudian kalau generasi yang kedua, generasinya Soeharto saat itu. Generasi Soeharto, dia hidup di dua landscape yang berbeda juga, baik secara nasional maupun global. Kalau kita lihat saat itu terjadi perang dingin, terjadi tarikan-tarikan ideologi yang luar biasa. Dan saat itu generasi Soeharto itu menjadi antitesa dari generasi Soekarno-Hatta. Dan penekanan pembangunan Indonesia saat itu dilakukan menekankan kepada developmentalism atau pembangunan di atas segalanya, di atas hukum, di atas politik, di atas demokrasi, di atas social justice. Mereka lebih generasi Soeharto atau rezim Soeharto lebih menekan kepada developmentalism. Dan itu berjalan dalam satu periode yang cukup panjang. Dan tentunya kita generasi muda di sini tidak mengalami hal itu mungkin ya. Ya, kita walau waktu zaman Soeharto kita mungkin masih TK ya, masih SD gitu. Nah, belum terlalu, mungkin kita hanya dengar-dengar dari orang tua kita. Kemudian generasi berikutnya adalah generasi reformasi. Nah, ini antitesa dari generasi Soeharto, yaitu mereka yang lebih menginginkan adanya demokrasi dibandingkan developmentalism. Mantra-mantra pembangunan itu menjadi sesuatu yang kurang menarik, tapi mantra kebebasan sipil, mantra kebebasan berbicara, mantra kebebasan politik, itu menjadi sebuah mantra baru dalam generasi ini. Dan itulah yang kemudian terjadi sebuah sistem politik yang uji coba. Munculnya kemudian demokratisasi dan desentralisasi. Sehingga tadi Mas Bima mengatakan kita mengalami deindustrialisasi, industri manufaktur kita jatuh. Kenapa? Kita terlalu fokus kepada apa yang disebut dengan demokratisasi dan desentralisasi. Dan itu adalah sebuah landscape yang baru, yang berbeda.
Dan memang saat itu landscape global juga berbeda, di mana demokrasi menjadi sebuah mantra baru dunia, sehingga semua orang diminta untuk melakukan demokratisasi. Dulu kenapa Soeharto disupport sama Amerika Serikat? Ya, simply karena kepentingan ekonomi dan demokrasi bukan menjadi norma global. Tapi kenapa berikutnya rezim Soeharto tidak didukung? Karena demokrasi menjadi norma global. Sehingga kita melihat bagaimana Amerika Serikat memaksakan demokrasi itu di Irak, katakanlah seperti itu. Atas nama demokrasi dia melakukan inovasi. Ini ada sebuah landscape yang berbeda. Dan kita melihat sekarang bagaimana, coba kita bayangkan. Sekarang ini Indonesia ini, jadi pada waktu saya pernah ikut pelatihan pemimpin muda politik ya se-Asia ya, diadakan oleh Jerman. Nah, kita disuruh presentasi di depan perwakilan partai politik se-Asia. Nah, saya presentasi bagaimana kondisi di Indonesia. Mereka kaget. Coba bayangkan, kita itu ada election 500 lebih pilkada. Mereka bilang, "Hah? Itu election 500. Itu masih baru pilkada. Belum DPRD, belum DPR RI, dan ada pilpres." Mereka matanya sangat terbelalak. Banyak sekali seperti itu. Pilkades ada juga, Mas. Kenapa? Pilkades juga ada, pilkades. Nah, itu kalau pilkades kalau dimasukin lebih besar lagi ya. Jadi kita mengalami, kalau para ahli politik itu menyebutnya sebagai Big Bang democratization. Jadi demokrasi kita itu meledak luar biasa. Kenapa? Karena selama 3 dekade rezim generasi Soeharto itu melakukan penyumbatan demokrasi. Dia fokus kepada developmentalism, tapi mereka membunuh demokrasi. Dan itu menjadi antitesa di generasi reformasi. Apa yang terjadi? Demokrasi luar biasa didorong besar-besaran, baik dari level pusat maupun di level daerah. Nah, sekarang generasi kita ini adalah generasi keempat yang saya sebut sebagai demokrasi post-reform atau pasca reformasi. Nah, ini yang harus kita perbincangkan sebenarnya generasi kita. Bagaimana bisa membangun titik keseimbangan antara demokrasi dan development. Nah, ini yang tidak mudah seperti itu. Dan apa yang disampaikan teori-teori terkait katakanlah Korea Selatan, katakanlah. Korea Selatan itu dia mengorbankan demokrasinya sebenarnya di awal-awal. Park Chung-hee, siapa yang presiden itu, dia itu otoriter dan dia bukan demokrasi. Lee Kuan Yew itu otoriter, bukan demokrasi. Dia sacrifice demokrasi untuk development seperti itu. Nah, pola-pola pembangunan kita, titik keseimbangan ini adalah generasi kita. Saat ini adalah kita merumuskan model pembangunan baru, bagaimana menyeimbangkan antara politik yang demokratis, yang sustainable, yang berkeadilan, dan juga bagaimana ekonomi juga bisa tumbuh. Nah, ini menarik. Saya pernah seorang Indonesianis asal Australia beberapa kali ke Jakarta dan ketemu dengan saya, dan dia menyatakan begini, demokrasi di era Presiden Joko Widodo itu mengalami regresi, mengalami kemunduran, bukan stagnasi ya, regress. Dia bilang begitu. Ada namanya turn around, putar balik. Maka kalau kita lihat ada satu paper di Australia yang ramai waktu pilpres itu mengatakan bahwasanya era Presiden Joko Widodo adalah demokrasi Indonesia mengalami turn around, putar balik kepada setback kepada authoritarianism. Memang tidak secara eksplisit, tapi tanda-tandanya sudah muncul. Dan sekali lagi, pada era pandemi saat ini itu menjadi sebuah peluang bagi rezim saat ini untuk menjustifikasi bagaimana demokrasi itu dipreteli. Bagaimana dengan Perpu COVID, Perpu Corona, yang katanya itu untuk penanganan Corona, justru di situ digolkan Omnibus Law perpajakan. Kemudian di situ digolkan bagaimana memangkas kewenangan legislasi DPR. DPR itu mempunyai 3 hak, budget, legislasi, dan pengawasan. Itu dipangkas. Bahkan untuk membuat perubahan undang-undang APBN, undang APBNP, itu nggak perlu undang-undang. Cukup dengan perpres. Itu luar biasa. Jadi brankas fiskal negara ini diambil alih oleh pemerintah, dan itu disetujui sama DPR RI. Itu yang paling gila. Disetujui oleh DPR RI, kecuali oleh fraksi PKS. Fraksi PKS menolak
tegas Perpu itu, dan satu-satunya partai yang konsisten untuk menolak itu. Itu coba bayangkan bagaimana konsep APBN yang harusnya menjadi sebuah keseimbangan antara DPR dengan pemerintah itu dipangkas, diambil, dan DPR menyerahkan begitu saja. Itu adalah sebuah kesalahan sejarah, dan itu dicatat oleh sejarah. Bahkan kalau saya lihat, kalau dengan adanya Perpu itu, mendingan DPR sudah, dalam arti ya udah ngapain, udah itu udah pemerintah maunya pemerintah, tinggal keluarin perpres, nggak perlu persetujuan DPR, dia mau ngapain aja terserah. Jadi sudah kehilangan di situ. Omnibus Law, Ciptaker katakanlah, itu juga sama, ada upaya dari pemerintah untuk melakukan apa, sentralisasi, bagaimana daerah itu dicabut kewenangan perizinannya, yang draftnya ribuan itu, ini Mas Ikan yang selalu aktif proses, bagaimana desentralisasi itu diambil alih. Jadi diulas di New York Times, di beberapa media internasional itu diulas bagaimana Omnibus Law itu yang katanya untuk menarik investasi asing, justru itu menjadi sebuah alat legitimasi daripada pemerintah Presiden Joko Widodo untuk menjadi rezim yang otoriter, step by step. Jadi menjadi rezim otoriter secara konstitusional. Itu yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Itu. Jadi memang rezimnya tidak otoriter dalam arti represi secara langsung, tapi dia secara konstitusional. Kemudian sekarang ada ketakutan dari masyarakat sipil untuk melakukan kritik. Komedian melakukan kritik langsung diserang gitu kan. Ada yang pakar kesehatan melakukan kritik yang aktif langsung account-nya dibajak gitu. Jadi civil society kita merasa ketakutan untuk melakukan kritik. Dan pemerintah sepertinya memang kalau kata Mas Bima tadi, kalau Korea Selatan itu fokus membangun bunker karena takut ada serangan dari negara-negara lain, terutama Korea Utara. Kalau pemerintah Indonesia bukan fokus bangun bunker, bangun buzzer. Ya, fokusnya bangun buzzer. Jadi buzzernya diperkuat, karena kalau tanpa buzzer diperkuat oleh pemerintah, dia akan merasa kebijakan-kebijakannya menjadi tidak legitimate. Nah, ini adalah permasalahan. Dan itu, jadi 4 generasi. Generasi kita saat ini adalah generasi yang tidak mudah juga. Kita memasuki fase di mana ada pandemi. Pandemi ini adalah kalau dibuat sebuah kalau dalam ekonomi itu, teori ekonomi ini semuanya pada bingung sekarang. Karena kita mengalami apa yang disebut a twin shock. Jadi kalau depresi atau resesi biasanya demand shock atau supply shock. Ada masalah di permintaannya, daya belinya turun atau seperti apa. Ini enggak, dari sisi permintaan jatuh, dari sisi supply juga jatuh. Mulainya dari mana nih? Makanya macam-macam kebijakannya. Sekarang inovasi-inovasi kebijakan ekonomi dari berbagai negara sudah dilakukan. Dan ini menjadi kesempatan dari pemerintah saat ini juga. Ini saya baca di berita hari ini, akan mengeluarkan Perpu terkait BI, LPS, sama OJK. Terutama BI. Jadi sekarang bagaimana BI, Bank Sentral yang harusnya independen, itu mau diambil alih juga. Menjadi kuasi fiskal. Jadi Bank Sentral menjadi kuasi fiskal. Jadi semuanya, ini DPR mau dilumpuhkan, pemerintah daerah mau diambil kekuasaannya, APBN tidak perlu persetujuan DPR, cukup diubah dengan perpres. Bank Indonesia mau diambil alih. Nah, partai politik di parlemen mungkin tinggal PKS gitu. Kita berharap pada partai-partai lain yang masih memiliki akal sehat gitu. Memiliki akal sehat bagaimana jangan sampai ini menjadi justifikasi. Strong government itu bahaya. Dan itu tidak akan ada check and balance. Kita melihat bagaimana penegakan hukum menjadi amburadul saat ini. Presiden Jokowi bilang akan memperkuat KPK. KPK sudah direvisi, kemudian ada pengawasnya juga gitu kan untuk mengontrol pimpinannya. Kemudian bagaimana kasus Joko Chandra, Novel Baswedan, ini adalah kasus-kasus yang dipertontonkan secara vulgar gitu. Bagaimana penegakan hukum juga semakin kacau. Nah, masalah kontribusi tadi Mas Gamal, saya sepakat bahwasanya generasi ini bukan hanya kritik tapi dengan solusi. Dan solusi itu memang ada berbagai sektor. Karena Mas Gamal ini adalah seorang entrepreneur atau social entrepreneur. Kalau saya lihat ada 3 sektor yang saya tahu ya. Pertama adalah sektor publik, kemudian ada sektor swasta, ada kemudian sektor ketiga. Sektor publik atau sektor politiknya seperti mungkin kami yang ada di sektor politik, ya bagaimana bisa mengontrol, kalau di DPR bagaimana bisa mengontrol kebijakan ini bisa tepat untuk masyarakat seperti itu. Saya kasih contoh umpamanya. Kasus kartu prakerja. Kartu prakerja ini
itu adalah kampanye politik dari Presiden Jokowi. Tapi itu didesain, kalau pakai standar desain kebijakan publik, itu tidak memenuhi 3 minimum syarat kebijakan publik. Kebijakan publik itu harus memenuhi 3 syarat. 1, tepat sasaran, tepat manfaat. 2, tepat sasaran. 3, tepat waktu. 3-tiganya tidak memenuhi. Plus ada masalah governance, tata kelola. Nah, ini nggak boleh dibiarkan. Ya, sebagai kekuatan di parlemen harus berbicara untuk mengontrol itu. Kemudian adanya katakanlah masalah demokrasi dan ekonomi. Tadi Mas Bima bicara banyak tentang Korea Selatan. Korea Selatan yang mungkin harus kita belajar dari Korea Selatan dan itu bisa kita refleksikan di Indonesia adalah kemampuan dia membangun apa yang disebut dengan industrial policy atau kebijakan industrial. Nah, ini yang kita dilemah di sini. Dulu pernah digagas oleh Presiden B.J. Habibie pada waktu menjadi Menristek, itu ada namanya industri-industri strategis. Nah, tapi itu berjalan tidak lama. Karena apa? Nah, problemnya adalah saat itu kita, bangsa Indonesia, atau industri-industri strategis itu, terlalu bergantung kepada pemerintah, APBN. Sehingga ketika terjadi krisis, APBN jebol, kemudian waktu itu IMF datang memberikan persyaratan, harus tanda tangan, maka subsidi dari pemerintah harus di write off, dihapuskan. Sehingga apa? Tutup. Industri strategis kita tutup. Karena fully funded oleh government. Seperti itu. Kalau kita belajar dari Korea Selatan, ada namanya Profesor Lee Sun Kim. Lim Soo Ki itu adalah profesor di Korea Selatan yang menggagas ide tentang inovasi di Korsel. Jadi ada tahapan. Ada fase kemudian awalnya government fully funded, kemudian ada tahapan kemudian swasta terlibat, tahapan yang ketiga adalah majority dikuasai oleh private sector. Untuk bagaimana private sector boleh itu private yang non BUMN maupun yang BUMN. Seperti itu. Nah, kita baru memulai government sponsor membangun industri itu, tapi di periode kedua, periode ketiga kita masih belum bisa naik kelas gitu. Sehingga ketika terjadi sesuatu dengan pemerintah, selesai. Kita industri strategis kita tidak jalan. Nah, saya sepakat untuk terkait keadilan sosial. Kalau kita lihat ya, tugas negara sebenarnya 3 hal saja. 1 itu adalah pertahanan. 2 adalah keamanan. Ya. 3 yang paling penting adalah social security, jaminan sosial bagi pendidikan maupun kesehatan. Saya jadi teringat pada waktu ikut pelatihan ini ya, dari Jerman. Jerman itu menarik nih, Jerman. Konsepnya namanya social market economy. Jadi pada waktu itu saya ikut training bagaimana konsep ekonominya partai Jerman. Dia bilang begini, social market economy adalah bagaimana menjamin, jadi negara itu memenuhi 1 pertahanan, keamanan, hukum dan sebagainya. Yang kedua, social security. Bentar ya. Minum dulu ya. Jadi social market economy itu menggabungkan antara free market, jadi ekonomi itu dibebaskan dengan sektor swasta dikembangkan, tapi pendidikan dan kesehatan itu government fully funded. Jadi pemerintah tidak mau lepas tangan dan intervensi secara ketat terkait 2 hal, pendidikan, kesehatan, tentunya pertahanan dan keamanan. Tapi sektor-sektor ekonomi itu lebih didorong ke sektor swasta. Ada BUMN, tapi dibatasi sangat sedikit. Nah, ini sebenarnya menarik juga untuk menjadi sebuah inspirasi ya. Itu sebenarnya saya pikir, apa ini yang disebut konsep ekonomi Pancasila sebenarnya. Nah, sekarang kita coba bayangin, kita sudah merdeka 75 tahun, tapi social security kita amburadul. Padahal fungsi utama negara adalah salah satunya bagaimana menjamin social security. Dan kalau itu tidak ada jaminan social security, itu tidak baik untuk masyarakat. Pastikan karena saya ada masalah ini, saya cukupkan di sini dulu ya. Oke.